sekolah minggu online. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam ibadah hari ini? Yang pertama adalah hati kita. Yang kedua adalah apa adik-adik? Ya benar, Alkitab. Yang ketiga apa? Uang persembahan. Uang persembahannya ditaruh di tangan mana? Tangan kanan ya. Nah, selama ibadah online kita harus tertib. Jangan ada yang cubit-cubit kakak atau cubit-cubit adiknya ya. Dan kita harus mendengarkan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Ya, kita akan memulai bernyanyi Saya Bergirang. Dan ada satu lagi, ada satu sobatku. Mari adik-adik, silakan bangkit berdiri. Mari adik-adik kita bernyanyi Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Ada satu sobatku, sama-sama ya kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa di sini yang bergembira? Siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan? Puji Tuhan. Adik-adik yang baik, yang manis dan yang cantik serta ganteng, mari kita memulai ibadah kita sambil kita bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik boleh bernyanyi sambil berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan bersama-sama.
Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Sebentar kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami minta ampun untuk dosa-dosa yang kami lakukan. Layakkanlah kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Mari adik-adik kita membaca hukum Taurat dan artinya bareng-bareng ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama
Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang percobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ya adik-adik, pembacaan epistel kita diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Kewaspadaan. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku ND 476, Dada Al Guru Diau. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana orang percaya di seluruh dunia mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Sani. Hari ini kakak mau ngasih tahu ke adik-adik tentang apa ya? Tunggu dulu, jangan jawab dulu ya. Kakak mau ngasih tahu hari ini pengumuman. Apa aja ya pengumumannya? Siapa di sini sukacita? Siapa di sini gembira? Oh, semuanya sudah sukacita dan gembira. Siap mendengarkan pengumuman? Buka dulu ya kupingnya buat yang cewek-cewek. Nah, pengumuman yang pertama yaitu ulang tahun. Bagi adik-adik yang ulang tahun tanggal 23 November sampai tanggal 29 November, kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kesehatan yang berlimpah, berkat, dan adik-adik makin pintar. Tetap jadi garang dan terang ya adik-adik. Adik-adik, kita masuk pengumuman kedua, yaitu PHBS. Apa sih PHBS? Tunggu dulu, jangan jawab dulu ya. Apa PHBS kalian? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja ya PHBS itu? 1. PHBS itu menggunakan masker keluar rumah. Yang kedua, tetap jaga jarak. Dan ketiga, cuci tangan. Dan yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Kenapa sih kita disuruh olahraga? Agar tubuh kita mempunyai stamina yang baik. Dan yang kedua, untuk mencegah virus atau penyakit. Nah, adik-adik, kakak dan Karya habis olahraga loh. Kakak dan Karya mau ngajak adik-adik untuk berolahraga. Seperti apa aja Karya? Olahraganya bisa berlari, kemudian bisa berenang, bisa juga bermain skipping, dan terakhir bisa main badminton dan sepeda loh. Ajak mama dan papamu untuk hidup lebih sehat lagi. Sekian PHBS kali ini. Pengumuman ketiga yaitu apa ya pengumuman ketiga? Tada! Persembahan. Terima kasih adik-adik, mama dan papa untuk persembahannya. Kalau adik-adik mau kirim, boleh loh di bawah ini ya nomornya. Pengumuman keempat yaitu bulan depan ngerayain apa ya adik-adik? Tunggu dulu, jangan jawab dulu ya. Kita akan merayakan apa adik-adik? Yang biasanya ada Santa Claus, itu apa ya? Itu kita akan merayakan Natal. Walaupun Natalnya online, harus sukacita ya, harus gembira ya. Ajak mama dan papamu untuk merayakan Natal. Kita akan merayakan Natal tanggal berapa adik-adik? Tanggal 13 Desember 2020 jam 2 siang. Untuk kelas apa? Batita sampai kelas kecil. Dan Natal yang untuk kelas sedang sama kelas besar, hari apa ya? Tanggal apa ya? Adik-adik punya jawaban? Tunggu dulu, jangan jawab dulu ya. Tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2020. Jam berapa? Jam 2 siang. Oke, untuk kelas sedang dan kelas besar. Pengumuman terakhir yaitu untuk mama dan papa, untuk adik-adik harus mengisi link yang sudah di-share di grup orang tua. Kalau belum, bisa hubungin kakak abangnya
semuanya ya. Untuk apa ya mengisi link? Untuk adik-adik didata dan adik-adik bisa mendapatkan hadiah Natal. Siapa yang suka cita menerima hadiah Natal? Wah, semuanya ya. Amang dan Ina, kami kakak abang dan guru sekolah minggu meminta Amang dan Ina untuk mengisinya paling lambat tanggal 7 Desember ya Amang dan Ina. Kami tunggu untuk partisipasi adik-adik di Natal sekolah minggu walaupun online. Tetap bersuka cita ya. Sekian pengumuman dari Kasani. Sampai ketemu minggu depan. See you. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita khotbah firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Semangat ya. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ayat yang kedua, hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Ya adik-adik, sebelum kita mulai khotbah dan juga baca Alkitab, abang mau nanya dulu nih, siapa yang di sini sudah makan? Siapa yang di sini sudah berbahagia? Ya, abang yakin semua berbahagia ya adik-adik. Ya, sebelum kita khotbah dan juga membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman dari Abang Philip. Semoga firman-Nya masuk dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkatilah kami, berikanlah kami selalu kesehatan, kepintaran, dan juga rezeki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini kita akan membuka kitab kita dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya adik-adik, abang mau nanya dulu. Sekarang tema kita adalah, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menuntut orang-orang. Ya, adik-adik, sekarang abang ingin menjelaskan tentang raja. Siapa itu raja? Raja adalah pemimpin di sebuah kerajaan.
Dan juga abang mau nanya, apa itu damai? Damai adalah tidak ada permusuhan di antara manusia, atau perasaan hati manusia merasa senang dan gembira, tidak ada dengki dan iri hati. Lanjut, ciri-ciri suasana damai yang pertama adalah pastinya hatinya tenang. Yang kedua adalah tidak ada permusuhan atau perkelahian di antara manusia. Yang ketiga adalah memiliki perasaan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Selanjutnya adalah ada doa untuk pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Ya, adik-adik, sekarang abang tentang Nabi Yesaya dan ketakutan Israel. Abang ceritain dulu ya. Yesaya merupakan seorang nabi yang masuk dalam kategori nabi besar. Artinya, setiap nubuatan yang diberikannya dalam waktu yang panjang. Yesaya membuatkan kepada bangsa Israel tentang Raja Damai yang akan menghakimi dunia. Bangsa Israel itu sedang berada dalam keterpurukan karena mereka baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Selain itu, bangsa Israel juga mendapat ancaman dari bangsa seperti bangsa Asyur. Bagi orang-orang Israel yang mendengarkan Yesus saat itu, damai adalah keadaan yang mereka sangat rindukan. Setidaknya sejak nenek moyang mereka dibuang ke Babel, setengah abad sudah mereka selalu terjajah oleh bangsa lain. Bagaikan piala bergilir, mereka tertawan oleh bangsa Babel, Persia, Yunani, dan kini Romawi. Jadi damai bagi mereka yang terjajah adalah sesederhana bebas dari tekanan penjajah. Damai adalah bebas dari penderitaan oleh karena bangsa penjajah. Suatu ketika ada seorang raja yang gemar mengoleksi karya seni, terutama lukisan. Karena kegemarannya tersebut, ia secara rutin mengadakan sebuah sayembara setiap tahunnya dengan mengundang semua pelukis di seluruh penjuru negeri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sang raja memberikan sebuah tema untuk menjadi inspirasi bagi para pelukis tersebut. Dan tema tahun itu adalah kedamaian. 1 minggu sejak pengumuman tema, tibalah saatnya para pelukis memamerkan karya lukisan mereka di halaman istana. Warga sangat antusias, penasaran karya manakah yang akan dipilih raja sebagai pemenangnya. Sebuah lukisan begitu menarik perhatian para pengunjung. Lukisan itu adalah lukisan sebuah danau dengan tepian padang rumput hijau yang menghampar. Pepohonan tertata dengan sangat apik, memberikan keteduhan bagi sepasang kekasih yang duduk di sana. Langit begitu biru, dan sekumpulan awan putih cerah menggulung dengan komposisi yang sempurna. Damai. Begitulah kira-kira kata orang-orang ketika melihatnya. Sudah bisa dipastikan, karya yang paling ramai dikerumuni warga itulah yang akan dipilih oleh raja. Namun begitu kagetnya para pengunjung ketika mengetahui bahwa karya yang dipilih raja adalah lukisan yang justru jauh dari perkiraan mereka. Lukisan itu adalah lukisan sebuah gunung bebatuan yang kering dan terjal, jauh dari padang rumput hijau. Yang terlihat hanyalah beberapa tanaman rambat. Jauh dari langit biru nan cerah, langitnya malah menunjukkan badai yang suram. Warga begitu heran. Mengapa sang raja memilih lukisan yang jauh dari kesan damai itu? Barulah ketika mereka memperhatikan detail lukisan itu, mereka baru menyadari ada sebuah semak yang tumbuh di celah batu, dan ternyata pada semak itu ada sebuah sarang burung dengan induk burung yang melindungi anak-anaknya. Di tengah badai dan di tengah-tengah bukit batu, ada kedamaian yang tercipta di dalam sarang burung itu.
Ya, kali ini abang akan khotbah tentang raja. Ya, jadi abang mau nanya dulu nih, ciri-cirinya raja itu apa ya? Adik-adik, abang mau nanya nih. Yang pertama pasti ada mahkota. Apa? Mahkota. Yang kedua yaitu adanya berjubah bagus dan keren. Ya, lanjut. Abang mau tanya lagi ke adik-adik, ciri-cirinya apa sih adik-adik? Yaitu ciri-ciri dari raja atau sifat raja yaitu roh Tuhan seperti roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Yang kedua, sifat dari raja adalah kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah tidak menghakimi. Dan yang terakhir, tidak menjatuhkan hukuman hanya dengan mendengar pendapat orang. Oke adik-adik, selanjutnya adalah tentang raja hutan. Abang mau nanya nih, raja hutan itu siapa adik-adik? Oh iya benar, singa. Ya, singa adalah raja hutan yang pemberani dan tidak takut pada siapapun, dan juga dia akan bijak, ya. Dia akan bijak kepada kawan-kawan lainnya. Lanjut, abang mau nanya juga nih, siapa itu raja damai? Raja damai adalah Tuhan Yesus. Dan juga kalau misalkan kita merasakan raja damai atau Tuhan Yesus, apa yang kita rasakan? Yaitu Yesus akan mengampuni kita dari dosa. Ya, contohnya juga adalah adik-adik misalkan, kalau misalkan adik-adik ke warung gitu, terus mamanya nggak mau atau adik-adik salah beli, ya. Jadi mama pasti tidak akan marah-marah. Karena apa? Mama mengampuni anaknya. Selanjutnya adalah ciri-ciri untuk pembawa damai misalkan di sekolah. Misalkan adik-adik jangan berantem ya. Jangan berantem, jangan nyontek, ya. Harus kalau misalkan ulangan harus kerjain sendiri, kerjain PR sendiri. Lanjut, kalau di rumah itu misalkan kita disuruh mama, kita harus mampu, misalkan kita nyapu pel rumah ataupun cuci piring di rumah ataupun disuruh warung tadi ya, disuruh warung sama mama ke warung. Yang lanjutnya adalah di gereja. Di gereja itu kita harus taat sama siapa aja, sama pendeta. Kita harus menghormati juga kakak guru sekolah minggu, atau ada juga amang inang di situ, disapa, disalam, sopan, senyum. Dan juga yang terakhir sama orang tua juga. Oke deh. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, adik-adik, sudah abang cerita pada hari ini. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberitakan firman dari abang pilih. Semoga firman darimu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga ampunilah segala dosa yang kami perbuat terhadap orang tua, terhadap orang lain, dan juga terhadap-Mu. Dan juga berikanlah kami selalu kesehatan, kepintaran, dan juga rezeki bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selanjutnya aku akan mempersilahkan bernyanyi dari BDASM 40 sama Bilang Jessica.
Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pengumuman dari Kak Sani tadi, yaitu perayaan ibadah Natal. Nah, untuk latihannya dipimpin oleh mama atau papa ya, karena tidak boleh ke gereja dulu. Oke, dan kalau misalnya mau keluar selalu ikuti protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker. Oke, sekian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.